Halo semuanya, perkenalkan nama saya Orang dengan NIM 401045 dari PBL Pembuatan dan Seni Robot RE 004. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya untuk penggunaan tugas mata kuliah penulisan teknik yang diampu oleh Ibu Miss Hafiatila SPC NCS. Oke, baiklah. Sekilas mengenai siapa manajer proyek dan komandir proyek kami, di mana manajer proyek dari tim ini adalah Ibu Naura Siva, dan sebagai komandir proyeknya adalah Ibu Nur Rafidija. Untuk anggotanya sendiri, jadi tim ini memiliki 6 anggota dan setiap anggota itu memiliki tugas dan job desk yang berbeda-beda, di mana tim ini juga memiliki 3 divisi, yaitu mekanikal, elektrikal, dan program. Saya sendiri berada pada divisi program. Mengenai proyek ini, jadi proyek robot humanoid ini adalah salah satu dari jenis PBL yang ada di prodi robotika, khususnya yang ada di Braille. Jadi robot ini memiliki 29 derajat servo atau derajat disebut sebagai derajat kebebasan dan bentuknya seperti manusia, di mana tugas robot ini adalah untuk melakukan gerakan tarian yang kompleks dan khusus terapkan pada gerakan tarian tradisional yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan pada kontes robot seni tari di Indonesia. Pada pengembangannya juga, saat semester ini kami tidak fokus pada tarian, tapi kami juga berfokus pada Human Robot Interaction atau HRI, di mana robot dapat berinteraksi dengan manusia melalui percakapan yang real time, secara nyata, dengan mengintegrasikan AI dan LLM di dalam. Ini merupakan desain dari robot kami, dapat dilihat pada tampilan depan dan tampilan isometriknya. Dan kemudian, jadi robot kami itu terdiri dari 29 servo dengan 4 servo yang berbeda, di mana kami menggunakan Dynamics LMS 28, Dynamics LX 320, dan Dynamics LX 430, dan XM 540. Oke, untuk wiring diagramnya bisa dilihat seperti pada gambar, di mana pada robot ini sebagai SBC atau single base komputernya itu menggunakan Orange Pi, di mana Orange Pi untuk mengatur semua sistem dan program yang dijalankan, dan juga ada beberapa button menggunakan lipo baterai, ada step down untuk menurunkan tegangan, menggunakan komunikasi UTD itu, di mana UTD itu berfungsi sebagai komunikasi antara SBC atau single base komputer dengan para servo yang ada di sini. Oke, bisa dilihat servo yang ada itu ada 4, di mana digunakan pada fungsi yang berbeda-beda, ada pada kaki, dada, bahu, dan tangan dan kepala itu disesuaikan dengan torsi dan besar berat servonya juga. Untuk electrical design pada PCB bisa lihat seperti gambar, di mana ini merupakan desain PCB distribusi daya untuk robot kami. Oke. Berikut untuk desain program, di mana secara sederhana program ini dijalankan dengan ketika program utama dijalanin, yaitu ada 3 program utama. Bisa lihat terminal 1 Emu Reader itu untuk membaca Emu, terminal 2 RunDCM itu untuk menginisialisasi parameter pada servo dan parameter utama sudah dijalankan. Kemudian terminal 3 untuk run motion, di mana run motion tuning ini adalah program utama yang menjalankan gerakan tarian, gerakan jalan, dan stabilitas robot semuanya diatur gitu. Kemudian berlangsung sampai pada di mana program ini dilakukan secara berulang, karena data-data sensor itu akan digunakan kembali untuk melakukan koreksi nilai terhadap data yang ingin didapatkan ketika melakukan gerakan-gerakan yang kompleks tersebut. Berikut adalah dokumentasi bagaimana robot kami bergerak. Pada sebelah sisi kiri adalah bagaimana robot di dunia nyata, dan sebelah kanan itu merupakan 3 program utama yang saya sebutkan sebelumnya. Sebelah ini adalah RunDCM. Di sini bisa dilihat ada beberapa parameter seperti servo, ada temperatur, ada voltase baterai juga. Sebelah kanan adalah program Run Motion Tuning, di mana Run Motion Tuning ini merupakan program untuk menjalankan gerakan.
Lihat, ini adalah tampilan terminal dari gerakan yang saya jalankan. Pada bagian bawah itu merupakan program IMU Reader. IMU Reader itu berfungsi untuk membaca data IMU B0055, dan kemudian data tersebut digunakan untuk mengoreksi ketika robot berjalan. Saya percepat. Jadi data IMU itu digunakan untuk mengoreksi seperti ini. Jadi ketika robotnya berbelok dari lintasan, biasanya IMU akan mengoreksi dan meluruskan kembali arah gerakan. Oke, robot sudah mulai berjalan lurus kembali. Next. Misalnya kemudian pada ini merupakan bagaimana di blok diagram dari sistem HR, yaitu interface-nya dimiliki oleh Orange Pi sebagai SBC utama pada robot, ini pada bagian robot, dan terhubung melalui komunikasi TCP/IP dengan port 5000 kepada server NUC. Server NUC itu akan menjalankan program SPT atau specific speech to text. Ada LLM-nya, LLM kan menggunakan dijalankan menggunakan lama C++ dengan model Queen dan TTS, text to speech. Berikut hasilnya yang setelah kami kerjakan saat ini, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan ke depannya, termasuk bagaimana mengimplementasikan hardware-nya ke dalam robot, karena kami belum memasang audionya, belum memasang speaker-nya juga. Itu kekurangan saat ini. Tapi setelah program ini berjalan, overall-nya sudah lumayan bagus, karena dari kecepatannya sendiri itu sudah jauh lebih cepat. Karena untuk satu kali percakapan, satu kali interaksi itu hanya rata-rata memakan waktu sekitar 1-2 detik saja jika percakapannya singkat, dan jika panjang itu paling lebih dari 5 detik. Nah, ini dashboard-nya bisa dilihat kalau semester lalu juga telah di-reset, tapi itu latensinya sangat lama. Di sini end-to-end bisa lihat itu sampai 96 detik. Tapi pada program terbaru kali ini yang saya tanggung jawab sendiri, itu end-to-end-nya itu hanya 2 detik saja. Dengan inputannya sama dari user, dan responnya mungkin berbeda karena LLM kan sifatnya mengenerate, bukan kaku, tapi hanya menghasilkan waktu 2 detik saja. Oke, update terbaru itu kami menggunakan model Queen yang di fine tuning menggunakan metode Unswap, di mana saya menggunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada robot terkait politeknik dan apel tentang tim dan lain-lain. Untuk assembly PCB yang sebelumnya, ini merupakan program gesture, di mana gesture itu merupakan program untuk mendeteksi gerakan tangan dan run stop robot dengan gerakan tangan. Ini tampilan untuk GUI tuningnya. Berikut tampilan GUI untuk record motion, di mana untuk melakukan satu gerakan tarian kami menggunakan software ini agar tariannya bisa seperti yang diinginkan, di mana kami merecordnya dari kondisi fisik robot yang nyata dan merekam semua saja secara manual. Baiklah, demikian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya minta maaf, dan terima kasih banyak.